ayat itu. Ini tafsir Kemenak loh Pak. Bukan Kemenak, saya sudah tahu kamu akan membawa Kemenak karena lagi dia menjawab dia. Kemenak itu adalah penafsiran daripada ulama-ulama terdahulu. Tetapi diriwayatkan daripada Israeliat ada 3 utusan yang di situ dinamakan Yuhama satu, yang dikatakan Bulus itu satu adalah kiriman utusan daripada Antioquia. Aku sudah tahu itu. Bahwa aku sudah tahu. Abdon gantian. Aku sudah tahu bukunya, aku sudah tahu. Kamu tahu tak bukunya aku lebih tebal lagi daripada yang kamu bawa tafsiran Kemenak itu. Itu menurut Israeliat, Qurtubi, Ibnu Katsir tidak ada satupun bahwa itu adalah tafsiran di dalam Al-Quran itu merujuk kepada kisah orang kafir di dalam Ashabul Kahfi. Aku sudah ada bukunya, bro. Jadi Abdon, kalau kamu mau framing itu adalah di dalam surah Yasin itu sudah basi bagiku. Aku sudah tahu buku-bukunya itu. Please deh, ada 3 utusan itu. Yuhama, kamu tahu tak siapa Yuhama? Saya tanya dulu. Bukan Yuhama, Yuhana Pak. Yuhama siapa, Abdon? Bukan Yuhama, Yuhana. Iya, siapa itu Yuhama itu? Ya kalau saya jawab secara Kristen ya saya nggak tahu siapa Yuhana. Oh, kamu bodoh, makanya aku nama Yohanes. Aku sudah tahu karena kamu bodoh. Dari mana kamu tahu? Ingin mencocokologikan, tetapi nama Yuhama, Shamun, saya pakai Bulus itu pun aku sudah tahu. Sebentar, bro. Kenapa saya disalahin? Bro, aku bukunya ada loh, bro. Saya bawa kamu mau menipu, kenapa kamu salahin saya? Agak-agak lah. Itu kisah yang di surah Yasin itu, kamu tahu tak? Sebentar. Aku bukunya ada lah, makanya aku bisa salahin saya, salahin aku bukunya ada. Sebentar Bang Devan, izin saya turunkan ya. Aku bukunya ada loh. Oke. Aku bukunya ada. Kamu membaca, mencari searching, tetapi aku bukunya ada. Kisah itu menurut Qurtubi, Israeliat, riwayat tradisi bahwa itu diceritakan ketika ada kisah beberapa pemuda di Ashabul Kahfi, dan dikatakan Bulus itu adalah orang yang mengejar, yang bernama Bulus itu dikatakan orang-orang kafir ketika mengejar pemuda yang bernama, yang dikisahkan di dalam Ashabul Kahfi. Jadi tidak ada kaitannya dengan nama Bulus itu sebagai Rasul kamu yang penjahat itu. Kamu nggak terima itu menurut teologis Kristen dalam Injil Muqaddas, dan itu ada 3. Sebentar, aku tahu Kemenak itu, aku tahu. Siapa yang kamu salahin? Kenapa kamu salahin saya? Kenapa kamu salahin Kemenak? Bro, di dalam Kemenak tidak pernah diajarkan di dalam ilmu-ilmu di pondok pesantren. Itu adalah menurut penafsiran dan bukan menurut daripada tradisi terdahulu. Ya, sedangkan buku yang saya beli itu menurut tradisi terdahulu daripada Qurtubi, Israeliat, riwayat yang terdahulu. Berarti jadi semua penafsiran itu menurut persepsi mereka. Misalnya kamu tanya di dalam kementerian di Maroko, Mesir ataupun Arab Saudi pun berbeda pendapatnya. Ya ampun, kamu itu saja. Sekarang saya tanya, apakah MUI terima tidak? Halo, kita sapa dulu yang baru datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak paham. Aku bukunya ada itu. Saya nggak bicara buku, ini langsung tafsir dari Kemenak. Kamu terima nggak? Sudah dibilang di dalam bahasa Arabnya itu tidak tertulis Paulus. Kamu Assalamualaikum. Ada itu ayat mufasir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ardi. Lanjut. Yang saya tanya itu kamu terima nggak tafsir Kemenak ini? Enggak, itu gini, aku jelasin ya. Iya, aku jawab. Jadi gini, yang pertama tafsir itu bukan Quran. Berarti yang pertama. Yang kedua, terjemahan Quran bukan Quran. Oke, tafsir Quran itu bukan Quran. Sekali lagi, nih saya tunjukkan ya. Ini kan yang kamu bawa kan? Nih, udah aku tunjukin di sini, bro. Tenang aja, bro. Aku kecilin. Ya, aku udah tunjukin di sini. Ini ada di sini tertulis, memang dikatakan di sini bahwasanya ini tafsir tahlili ya, tafsir tahlili. Oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yuhana dan Bulus, maka dikirim lagi Shamun dengan tugas yang sama. Risalah yang mereka bawa adalah supaya penduduk Antakya itu mau membersihkan dirinya dari perbuatan syirik.
supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk sembahan selain Allah dan kemudian kembali kepada ajaran tauhid. Oke. Ini yang pertama gini, Abdon. Tafsir ini bukan Quran. Oke. Tafsir bukan Quran, dan di dalam tafsir ini dijelaskan nih. Tak bantu pakai original teksnya ya. Mana ini? Ini aku bukain di sini. Itu kan katanya kan langsung dari siapa? Ibnu Katsir. Nah, ini langsung ya. Langsung dari kitabnya langsung nih. Abdan. Ya, langsung dari kitabnya di sini Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ya. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ya. Kita cek di sini. Ini. Nih ya. An Wahab bin Sulaiman, dari Wahab bin Sulaiman. An Syu'aib al-Jabai, dari Syu'aib al-Jabai. Karena ismu ar-rusulain al-awalin, ada dua nama yang diutus, dua nama utama pertama yang diutus. Yang pertama Syam'un, atau kau sebut Simeon, wa Yuhana, dan Yohanes, wa ismu salasa Bulus, dan nama yang ketiga adalah Bulus, kan begitu kan. Nah, wal qaryata Antokia, dan kotanya adalah Antokia, dari kampung Antokia. Apa kata Ibnu Katsir? Wahadal qaulu dhaifun jiddan, dan perkataan tersebut dhaif jiddan, jedar. Nih jawabannya nih. Dhaifun jiddan. Dan jadi riwayat tersebut itu adalah dhaifun jiddan ya, termasuk riwayat dari Syu'aib al-Jabai. Sebentar. Artinya santai dulu, saya belum selesai ngomong. Santai Dindaku. Ini Kanda ini ngomong Dinda Abdon. Ini Kanda ngomong ini. Ya, Dinda Abdon. Host saya belum moderator ya, host ya. Belum moderator ya. Host. Jelas tafsir Kemenak doif ya. Oke. Iya betul, doif. Oke, tafsir Kemenak Kementerian Agama itu doif. Betul. Bukan tafsir Kemenaknya yang doif, tetapi tafsir yang dipakai oleh Kemenak, tafsir yang diambil oleh Kemenak, ini berdasarkan riwayat Ibnu Katsir kan. Nah, ternyata bukan Ibnu Katsir, bukan menurut Ibnu Katsir ternyata. Ternyata apa? Ini loh, langsung menurut Ibnu Katsir sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan ya, tetapi Ibnu Katsir sendiri yang mengatakan bahwasanya wahadal qaulu dhaifun jiddan. Ini Ibnu Katsir yang ngomong. Ya, ini Ibnu Katsir yang ngomong. Ibnu Katsir. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah di sini ada namanya Syu'aib al-Jabai dan dia adalah matruk. Mana Syu'aib al-Jabai tadi? Ini. Syu'aib al-Jabai ini matruk. Kalau nggak ngerti matruk, browsing lah. Aku nggak mau memperjelas ke sini ya. Udah jelas. Ini adalah Ibnu Katsir menjelaskan Ibnu Katsir di kitabnya ini bahwasanya ada yang meriwayatkan ini, tetapi ini adalah dhaifun jiddan. Udah paham? Paham? Dinda Abdon, Dindaku. Ini Kanda Dinda. Dindaku Abdon. Dindaku Abdon sudah paham ya? Gantian. Ya. Kamu sudah mengklaim bahwa tafsir Kemenak ini surat. Bukan saya yang ngeklaim. Ini bukan saya, Dinda. Dindaku yang ngeklaim bukan saya. Santai, Dinda. saya kan tadi dengerin. Iya, tapi bukan saya yang ngeklaim, Dinda. Yang ngeklaim bukan saya. Kamu bilang doib ya. Bukan saya yang bilang. Oke.
Artinya Siapa yang bilang doif? Siapa yang bilang doif? Siapa? Kamu tadi bilang doif. Lo ini coba baca. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa ini? Dalam tafsir yang lain. Bukan. Pertanyaan saya ini perkataan siapa? Ini loh. Ini perkataan siapa ini? Saya fokusnya tafsir nih. Saya nggak tahu perkataan siapa itu. Loh lah ya, ini loh. Ini tak kasih tahu. Ini adalah bukunya Ibnu Katsir. Oke? Berarti yang ngomong siapa? Ya Ibnu Katsir. Ah ya sudah. Berarti yang ngomong saya atau Ibnu Katsir? Oke. Tafsir Saya atau Kemenak Ibnu itu Katsir? siapa? Santai. Ya, Saya atau oke. Ibnu Katsir? Santai. Ibnu Katsir. Bukan saya. Bukan saya berarti. Kamu oke. Berarti Oke. Ibnu Katsir mengatakan bahwa tafsir Kemenak yang itu adalah doib. Nah, Kok tafsir Kemenak? Kemenak ngambil dari Ibnu Katsir, kucluk. Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini doif, paham? terus Jadi- apa Jadi hubungannya lagi? Kemenak Terus apa belum nih? lahir, Ibnu Katsir sudah lahir. Apalah Ini. kau ini kok gak ngerti? Dalam tafsir yang dibuat Kemenak itu dasarnya Bukan apa? dibuat. Gini, Kemenak itu mengambil dari kisah-kisah Israiliyat yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tetapi bukan pendapat Ibnu Katsir, paham nggak? Tapi dijelaskan sama Ibnu Katsir bahwa riwayat yang dibawakan oleh An Syu'aib Al-Jabai dari Syu'aib Al-Jabai ini adalah doif, paham? Paham nggak? Jangan salah ngomong lagi, Dindaku, Kanda ini Dinda. Ini Kanda Dinda. Ini Kanda Ardi ini Dinda. Ya, Dindaku Abdon. adek gini deh. Dindaku, Dengar Dinda. dulu. Ini Kamu Kanda sebut Dinda. iya. Ini Kanda, panggil Kanda Dinda. Kanda ini. Gini, kamu bungsu, Ini Kanda Dinda, Dindaku Kalau kamu Abdon. bilang tafsir Kemenak itu adalah yang tidak kamu terima, dasar Bukan kamu tidak kamu terima. Ini yang tidak diterima oleh Ibnu Katsir. kamu tidak percaya berarti tafsir Kemenak ini yang disampaikan Kementerian Agama loh. Loh, kok saya? Ibnu Katsir yang ngomong kok. Nah, oke, kamu terima nggak? Ayo, tafsir Kemenak ngambil Nah, dari oke, mana? yang saya Ngambil dari tanya mana? kamu. Kemenak Yang ngambil saya dari mana? Yang saya tanya. Ayo, yang saya tanya sekarang kamu, saya tanya yang balik. saya Kemenak tanya ngambil dari mana? Yang Kemenak saya ngambil dari tanya, mana? Saya nggak tahu. Ini nggak tahu. Saya nggak Loh tahu. ya, makanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu Dinda. Ini Kanda lu Dinda. Panggil Kanda. Ini Kanda Dinda. Ya. Kemenak itu ngambil dari Ibnu Katsir, tetapi Kemenak tidak membaca bahwasanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata Ibnu Katsir ini mengatakan Saya tanya, riwayat kamu terima ini Dinda, jangan dipotong-potong. Yang saya- Ini Kanda yang saya lo Dinda. tanya, ini udah panjang, Dinda, jangan ini diulang-ulang. Kanda ini. Kamu terima Ini Kanda Dinda. Kamu terima tidak? Tafsir Kemenak Apanya? itu kamu terima nggak? Kamu Enggak. terima nggak? Enggak. Oh, ya sudah. Nah, ya sudah, sekarang gantian saya tanya balik. Nah, Itu aja. oke, gantian ya. Oke, udah saya tanya balik sekarang. Oke, gantian. Gantian sekarang saya tanya balik. Oke. Sekarang begini. Dindaku Abdon. Ini Kanda kan sedang berbicara menggunakan manual scripture. Ya kan? Saya ngerti Dinda Abdon ini nggak bisa baca. Saya paham itu. Dinda Abdon kan nggak belajar juga Dinda. Karena memang Nabi yang nggak bisa baca santai siapa? Dinda, santai jangan dipotong-potong Dinda. Kanda ini Dinda. Ini kan ini Kanda Dinda. Ini Kanda. Dinda, ini Kanda ini. Ini Kanda. Iya. Iya dia Nabi yang Dinda, nggak bisa dengerin baca dulu siapa? Dinda. Dinda, dengerin dulu Dinda. Dinda. Ini kan dari original text kitabmu kan Dinda. Di sini kan. Nah, ini dari Digital Vaticanus Library Dinda. Ini Codex Vaticanus Dinda. Kalau kau nggak punya kodeks ini, kau nggak punya kitab Dinda. Ternyata Codex Vaticanus penulisnya mengatakan begini Dinda. Ama testati kai kaki apeston palaion mimitapoyi Dinda. Nah, apa artinya? Kita buka Dinda. Di sini ditranslatekan sebentar ya. Menggunakan ini Dinda. Ini ya. On page 1512 next to Hebrews, Ibrani 1.3, Ibrani 1 pasal 1 ayat 3. Kita cek apakah Ibrani tadi yang saya tunjukkan Dinda. Nah, kita cek Dinda ya. Nah, ini Dinda. Ini Ibrani bukan ini. Ini Ibrani bukan Dinda. Ibrani bukan. Dinda. Dindaku. Ini Ibrani bukan? Iya. Saya dibesarin juga, Enggak, ini dijawab dulu Dinda. Jangan. Ini dijawab dulu. Ini Ibrani bukan?
Ini. Ibrani bukan? Bukan. Dinda. Bukan itu. Dinda, Bukan. hah? Bukan. Bukan. Loh, kok bukan? Apa Pros Ebrayos. Ini hostnya gimana nih hostnya? Kok saya dikecilkan ini gimana lah ini? Enggak, biar sama-sama jalan kacau. Hostnya adil tuh nih. Saya belum selesai, enggak kelihatan. Hah? Allah mengatakan. Si Abdon tadi minta dibesarkan juga, saya bilang, makanya saya besarkan. Bila itu udah saya kecil. Ya nggak usah dibesarkan, kan saya belum selesai. Lanjut. Ngapain membesarkan penghujat gitu loh? Heran saya ini kadang sama teman-teman ini. Ngapain membesarkan penghujat gitu loh? Santai Dinda. Dinda, santai dulu. Saya belum selesai Dinda. Ya tapi saya boleh bertanya kan? Saya boleh bertanya kan Dinda? Kami menurunkan Injil. Iya santai Dinda. Dinda, saya boleh bertanya kan? Oke. Boleh. Pertanyaan saya begini Dinda. Saya dengerin dulu. Di dalam Codex Vaticanus Dinda, di sini kan tertulis Amatestate kai kake apeston palayan memetapoye. Ini bukan Injil, ini Biblos ya. Ini Biblos ya. Nah, pertanyaan saya Dinda, ini Biblos kan? Jangan ngambil dari Quran Dinda. Karena ini yang saya tanya Biblos. Pertanyaan saya, yang dimaksud memetapoye oleh penulis ini itu di ayat mana Dinda? Silakan. Oke, besarin saya. Apa artinya memetapoye? Jangan dibesarkan. Jangan. Apa artinya memetapoye itu? Saya jawab. Saya lebih percaya kepada Quran daripada kamu. Oh, berarti nggak percaya Bible. Ya. Jadi nggak percaya Bible. Dikatakan bahwa Bible berarti nggak percaya Bible. Nggak, tunggu dulu. Ya, Anda nggak percaya kitab Anda? Iya. Daripada kamu, dengerin lah ganti. Loh, kok daripada kamu? Enggak Dinda. Begini Dinda. Dinda dengerin dulu Dinda. Dinda ini kanda lu Dinda. Ini kanda Dinda. Ya. Ini yang ngomong ini kanda Dinda. Dinda lihat sini dulu Dinda. Dinda lihat sini. Pertanyaan saya yang dimaksud memetapoye ini di ayat mana? Itu pertanyaan saya. Silakan dijawab. Jangan lari ke Quran. Ya, kayak gini mau dikasih besar sama hostnya gimana? Teman-teman perlu tahu siapa Abdon. Abdon adalah penghujat. Dia nggak bisa ditanya. Tahu saya gimana? Itu dari zaman Zoom memang si Abdon itu. Iya itu. Nah itulah. Nah coba lihat ketika ditanya Bible-nya dia lari ke Quran teman-teman. Bayangkan coba. Nah malu kan? Coba. Enggak, saya tanya Bible Dinda. Saya nggak tanya Quran. Saya nggak tanya Quran Dinda. Dindaku Abdon. Dinda dibuka mute-nya itu. Itu ke mute Dinda. Saya tanya Bible. Saya tanya Bible. Iya, pertanyaan saya tanya Bible. Kitab sebelumnya itu Injil dan Taurat nih. Di dalam saya nggak tanya iya, tapi saya nggak tanya itu ya. Saya nggak tanya itu ya. Saya menyampaikan firman Allah. Oh ya sudah. Sekarang saya tanya boleh? Saya tanya boleh? Ya, saya sudah jawab. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan apapun yang kamu tanyakan tentang Injil, ini sudah dibenarkan Allah. Loh, saya nggak tanya Injil Dinda. Ya ini iya dong, Injil dong. Loh, tapi saya nggak tanya Injil. Ya kitabnya Kristen itu Injil. Oh enggak, Biblos. Ya Biblos itu bahasa Inggris, Bible. Loh, salah. Biblos itu bukan bahasa Inggris, salah. Salah. Bahasa Arabnya itu Injil. Biblos bukan bahasa Inggris, salah. Ya, Bible bukan. itu bahasa Inggris. Biblos bukan bahasa Inggris, Biblos. Ya, saya tanya Bible, ya kan? Enggak, saya nggak tanya Bible, saya tanya Biblos. Saya nggak tanya Bible, saya tanya Biblos. Ini Injil nih, ini Alkitab nih. Iya, tapi saya nggak tanya itu Dinda. Saya bertanya, pertanyaan saya begini, dengarkan dulu. Ini kan, ya santai dulu Dinda, dengarkan. Ini kan tertulis begini. Amatestate kai kake apeston palayan memetapoye. Artinya tahu nggak? Tahu nggak artinya Dinda? Di mute itu Dinda. Itu di mute Dinda. Jangan dibantah firman Allah, jangan ya, bantah. Artinya tahu nggak artinya ini Dinda? Jangan bantah firman Allah. Loh, enggak, saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu Dinda, nggak nyambung. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Waalaikumsalam. Menurunkan Injil nih. Iya, tapi bukan ini kan? Enggak, kamu nggak ada Injil, Ini bukan, ya kalau ini apa namanya? Kamu nggak ada Injil, bro. Kalau ini namanya apa ini? Kitab sebelumnya ya Injil. Enggak, ini apa namanya ini? Yang saya tunjuk ini apa namanya? Ini loh, ini firman Allah loh. Loh lah ya, enggak, yang saya tunjuk ini loh. Yang saya lebih percaya firman Allah nih. Loh, berarti ini salah. Yang saya tunjuk salah. Nah, bukan salah, saya menerangkan berarti benar. Kamu kalau nggak salah berarti benar. Meneruskan jejak. Enggak, yang saya tunjuk ini salah bener. Yang saya tunjuk ini loh. Ini loh, yang saya tunjuk menurutmu ini salah atau bener, Dinda? Ayo.
Enggak, jangan diturunkan dulu teman-teman ya. Jangan diturunkan dulu. Silakan Dinda, dibuka mute-nya Dinda. Tapi jangan di mute, jangan di mute. Iya, silakan dijawab. Kalau nggak jawab, saya mute. Coba saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang nih. Abdon dengerin ya. Abdon dengerin ya. Dengerin pertanyaan saya, Dik ya. Dek, Dinda. Ya, dengerin ya. Pertanyaan saya adalah, ketika penulis Kodeks Vatikanus pada abad keempat menuliskan Amates Tate Kai Kake Apeston Palayon Li Metapoi ini, pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud me metapoi oleh penulis Kodeks Vatikanus ini? Yang dimaksud apa? Gini aja. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu, Dinda. Saya mute aja. Nah, saya mute lagi, Dinda. Dinda saya mute Dia lagi nggak tahu, gitu loh. Bang. Dia nggak tahu, Bang. Dia nggak tahu, nggak punya. Enggak, saya mute lagi. Ya, sebentar Bang Devan. Saya sedang mempermalukan seseorang. Jadi mau dilanjutkan atau gimana sama Abdon ini? Atau kita turunkan aja dia? Siapa? Si Abdon ini. Tuh, enggak. Kita di sini dalam ranah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen bahwasanya sekelas Kristen itu begini gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi teman-teman perlu tahu, orang-orang yang mualaf itu telah menonton diskusi kita. Dia tuh diam-diam nonton di bawah. Dia diam-diam mikir bahwasanya perwakilan mereka dari Kristen ternyata seperti ini gitu. Paham nggak maksud saya? Oh iya, betul. Gitu loh. Jadi orang-orang yang mualaf itu, teman-teman di bawah itu sedang mikir bagaimana malunya mereka diwakili oleh Kristen yang seperti ini, sehingga mereka harus berpikir, ini kok Kristen kok kayak gini gitu loh. Kenapa nggak bisa menjelaskan imannya? Kenapa nggak bisa membela imannya? Ya saya jawab. Ya itu kan. Ya jadi begitulah. Ya biar dia di sini menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya sendiri gitu loh. Lihat bagaimana dia menjawab, padahal yang ditanya adalah Bible-nya. Dia membuka Al-Qur'an, tapi itu bukan Quran yang dibaca itu terjemahan Quran itu. Bukan firman Allah itu. Bukan firman Allah itu yang kau tunjukkan, Bro. Bukan. Bukan Quran itu. Itu terjemahan itu. Oh, ini nggak guna nih. Bukan Quran ya, bukan Quran itu terjemahan Quran. Iya, oke, yang Quran tuh yang bahasa Arab, yang Quran yang bahasa Arab. Nah, mampus. Nah, sekarang saya tanya ini, Dinda. Tolong dijawab pertanyaan saya, Dinda. Coba, kau ulangi pertanyaan saya, bisa nggak? Ya, bisa nggak kau ulangi pertanyaan saya, Dinda? Nah, kita buat mainan aja kalau udah kayak gini, teman-teman. Nah, silakan Dinda. Silakan dibuka kameranya, Dinda. Kristen yang di bawah yang ingin naik silakan multi ya. Nanti saya moderator atau ini bisa kasih naik. Nah, silakan Dinda Abdon, silakan Dinda. Kenapa di mute? Iya, nggak apa-apa Dinda, karena kau nggak jawab pertanyaan saya, Dinda. Dijawab dulu pertanyaan saya, Dinda. Dijawab dulu, Dinda. Ngarang kamu. Iya, dijawab dulu, Dinda. Pertanyaan saya dijawab dulu. Ini loh, saya bertanya ini. Saya nggak guna itu. Allah mengatakan. Kok nggak guna? Berarti kitamu nggak guna. Berarti kitamu nggak guna ya. Sepakat dulu kita. Kitamu nggak guna. Sepakat? Sepakat nggak? Saya nggak guna. Mampus. Dimi terus kan? Begini teman-teman Kristen di bawah yang menyaksikan, Anda diwakili oleh seorang Abdon yang mengaku Kristen, tetapi ketika dia ditanya soal kekristenan dia nggak bisa menjawab, teman-teman. Ya beginilah kondisinya. Jadi silahkan dinilai sendiri teman-teman Kristen. Jangan malu ya teman-teman Kristen kalau diwakili seperti ini. Kenapa? Karena rata-rata perwakilan Anda begini. Jangan bantah. Kayak si Abdon ini, gitu loh. Jadi dia nggak bisa sama sekali menjawab ketika ditanya. Nggak bisa dia ditanya, begitu loh. Jadi dia harus larinya ke Quran aja mulu. Dia lari ya ke Quran terus, betul. Karena memang Quran tuh firman Tuhan dan Bible bukan, kan gitu kan. Iya, ditanya bukannya menjawab malah tanya ganti. Itu ya, betul. Kita blokir aja sekalian. Nah, mampus saya blokir. Gitu. Jadi nggak usah menaikkan Abdon lagi, mencret, mampus. Gitu loh. Jadi semua di room Muslim ketika saya moderator saya blokir si Abdon. Tapi kita permalukan dulu. Oh, gitu. Berarti itu udah lama itu, Bang, itu. Udah lama itu sih. Itu, Bang. Si kucluk itu. Ya, Abdon segala itu. Udah lama itu.
di Zoom. Alasan kok sok pinter, maunya kita harus ngikuti otak dia. Dia nggak mau terus denger pertanyaan kita, dia nggak mau. Nggak mau. Tadi itu. Nggak mau Masa dia. kita harus ikutin dia. Wah, kok kayak gitu, wow. Mikirnya kayak gitu sampai teman-teman kita itu satu koma tuh emosi semua tadi. Ya makanya nggak usah kalau ngadepin kayak gitu tuh bisa dengan beberapa cara. Kita permalukan aja seperti tadi gitu loh. Nggak ada gunanya juga. Sebenarnya nggak ada gunanya. Cuman nggak rugi juga kalau kita permalukan kan gitu kan. Ini yang pegang Api Kaltim siapa nih ya? Bang Deddy ya? Bang Deddy ya? Betul. Oh Bang Deddy, Masya Allah. Ini akun pribadi. Kalau yang makanya di sini bukan Momo tadi Bang Ardi. Kalau di official tuh kan akunnya Bang siapa? Bang Iqbal. Nah, di situ gitu. Ya. Iya alhamdulillah. Tapi udah pernah ketemu Bang Iqbal ya Bang Deddy ya? Sering malah. Udah 5 kali ada kali. 5 kali Bang. Deket kah dari rumahnya? Nah, jam 30 menit aja. Oh 30 menit itu dia sekitar 10-15 kiloan nih, 15 ya kan? Saya di kecamatan, Bang Iqbal di kota. Oh Bang Iqbal di kota? Ya, kalau saya di kecamatan. Di kabupatennya ya? Kabupaten betul. Kabupaten Kukar saya. Oh Mitra Kukar itu ya Bang ya? Betul. Oh Masya Allah, ya Mitra Kukar tuh sepak bolanya maju itu Bang. Iya. Sampai sekarang masih ada ya Kukar itu ya? Itu Masih. perusahaan bukan sih? Mitra Kukar itu perusahaan bukan sih? Mitra Kukar itu bukan. Kabupaten ya? Kabupaten Kukar ya? Ya, Kutai Kartanagara. Oh Kukar tuh Kutai Kartaruas. Ya Allah aku baru tahu. Ya nanti kan di sini juga ada dengar mau ke sini toh. Insya Allah Bang, Insya Allah nanti Bang. Iya. Bulan berapa sih? Bulan 11 atau bulan berapa Bang? Sekarang ya bulan 11 kayaknya. Bulan 11. Saya dengar bulan 11. Kayaknya bulan 11 Bang, cuman belum tahu ya apa namanya tanggalnya berapa. Sama Kalau Bang ke Semarangnya tanggal berapa Bang? Gimana Bang Devan? Kalau ke Semarangnya tanggal berapa? Semarang, Api Jateng ini belum buka ya. Maksudnya kalau dia udah peresmian Api Jateng baru nanti aku ke sana. Di Api Jateng ini orangnya belum ada ya. Tunggu kabar nanti Bang. Iya, ya kalau bisa pusatnya Api Jateng itu Semarang lah kalau bisa. Harusnya. Abang di Semarang? Aku di Semarang Bang, Semarang Timur. Oh, Masya Allah. Adikku dulu Suka kapan hari aku. pernah kerja di Semarang Bang. Jujur aku suka ikut komal-komal seperti kayak gini Bang, Blender Bang, itu siapa? Aku suka karena memang benar-benar teman-teman kita itu benar-benar membentengi Islam gitu loh. Suka aku kalau ada oten yang benar-benar udah kelewatan batas, apa misionaris yang kelewatan batas, itu teman-teman kita yang benar-benar membentengi. Justru kalau ada juga yang menyadarkan mereka kalau bahwa mereka itu jalannya salah gitu. Ya sebenarnya aku juga kurang ilmu Bang, berhubung sering masuk ke komal-komal seperti ini, jadi aku lebih sedikit belajar lah dari abang-abang yang udah paham ilmu. Cuma aku orangnya itu kurang ilmu, tapi kalau udah ada yang masuk ke ranah menghujat Nabi kita, itu aku juga ngawur ngomongnya, juga ceplos juga, nggak emosi lah, nggak terima, kayak ada perasaan nggak terima gitu. Itu kadang kan ya wajar itu Bang, itu wajar itu Bang kayak gitu itu. Kadang aku ngawur ngomong kayak gitu, kadang kan mereka itu menghujat Nabi kita itu kan, kalau ada di tapping bawah apa gimana itu kan, apalagi kalau dibilang pedofil itu udah langsung aku kayak gimana, kayak naluri sih kayak gitu, udah marah-marah. Wajar itu Bang, wajar Bang. Justru itu menunjukkan rasa imannya abang kan begitu. Karena Tapi sebenarnya memang dari keluarga kita menyikapinya kadang itu beda-beda setiap orang. Kalau saya kan emosinya itu saya tunjukkan dengan cara
emosi saya tunjukkan dengan cara membalikkan itu kepada mereka. Nah, ya, gitu. Tahu, Bang. Itu emosi saya tunjukkan balik. Karena abang kan ada modal gitu loh. Kalau kan nggak ada, tahunya aku cuma iman nggak terima gitu. Cuman aku iman nggak terima gitu. Kalau abang kan punya modal untuk menjawab semua itu, kalau aku kan nggak bisa gitu Bang. Cuma makanya dari Komel seperti ini, aku bisa banyak dapat ilmu dari Komel seperti ini gitu, dari guru-guru apa dari abang-abang yang lebih paham gitu. Ya pasti dapat banyak lah ilmu-ilmu dari abang-abang gitu. Insya Allah sama-sama belajar ya Bang. Ini Bang Deddy juga luar biasa kalau dia mau debat sebenarnya. Cuman dia buka Komel sih. Enggak, kalau saya nggak bisa debat, nggak pernah debat. Jangan. Bisa aja Bang Deddy. Oke teman-teman, aku izin turun dulu ya semuanya. Ya, makasih Bang Ardi. Makasih ya Bang. Mohon maaf ya kalau ada khilaf kata ya teman-teman. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih tahan. Main-main. Oh, David yang dari Bandung itu, yang itu ya. Yang itu dari atasnya apa Sal? Kristus. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Diberkati Bang Udin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi udah jijik sih ini kak Nora. Novi, jalan menjadi apa Novi? Itu tidak kutuk itu. Kau simak aja dulu. Kau panjangkan ceritanya itu. Dengan jalan menjadi kutuk. Udah jijik si Nopi betulan. Nopi nggak mau kau baca Bibelmu Nopi. Tuhan kau dikutuk, ternyata Tuhan kau dikutuk. Gimana tuh? Dia mengutuk pohon ara, ternyata dia dikutuk juga. Tapi biar kau tahu Nora, bahasa kutuk itu bahasa Latin di saat dulu Tuhan Yesus tuh. Jadi jangan kau bilang ini bahasa Indonesia bukan Latin. Latin apa kau ini? Karena kutuk tadi kau mempojoi bahasa kutuk. Kutuk dari kau pojok bahasamu kan? Sekarang saya tanya, kutuk itu artinya apa, Dek? Eda? Sekarang begini, kutuk di bahasa Bibel kami itu apa dari situ? Loh, oke, kita cari di KBBI ya. Kutuk menurut KBBI. Oke. Kutuk, arti kutuk. Bentar. Kutuk, doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, laknat, sumpah. Nah, itu kutuk. Pertanyaan saya, Tuhan kamu melaknat pohon ara, sekarang Tuhan kamu dilaknat. Betul? Kok makin parah kau bahasa kau tuh Nora? Coba tunjukkan Sal. Menurut KBBI, kutuk. Betul. Oke, tadi Kak Nora sebelum kutunjukkan KBBI, di sini dia kan kata bahasa Latin. Nah, bahasa Latin ini melidicare bukan kutuk. Melidicare ini artinya bahasa Indonesia kutuk. Sekarang kita buka dalam KBBI arti kutuk. Nanti dipikirnya kok Nora bahasamu kok. Aku baca ini kok. Gimana sih kamu? Baca. Nah, kutuk mendatangkan kesusahan. Ini arti umumnya itu KBBI, Sal, KBBI, jangan AI. KBBI. Nah, bacakan aja. Itu nggak bisa diperbesar memang. Bacakan kutuk di atas. Bisa, tuh ha. Doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan dan bencana kepada seseorang. Terus sampai bawah. Sebentar. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Laknat, sumpah. Mereka tidak berani berbuat jahat karena takut. Sekarang saya tanya,
Tuhan kamu dilaknat tidak? Tidak ada laknat. Loh, tapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Kutuk. Gimana Novi? Nggak bisa kau membaca. Apa yang kau baca selama di gereja, Novi? Ngapain kau di gereja, Novi? Yang kau detail sekarang, tahu kau tuh. Yang tahu kau mana buruknya itu kau termakan di TikTok ini, Nora. Udah tahu? Apa yang kau kerjakan di gereja, Novi? Novi. Kalau kami di gereja itu, tahu kau Nora? Pergoy. Tidak ada kami seperti kalian itu cium-cium semen, memfitnah, menggini tetangga. Ada tunjukkan dia cium-cium itu, tunjukkan dia cium-cium. Ajaran kami tidak ada harus nikah 10 kali ya, sampai di sana nanti ke surga dapat bidadari. Saya tanya, Yesus anak Daud apa bukan? Jadi anak Daud apa bukan, Novi? Dari tadi ku tengok ke mana kesalahan di Kristen itu ke pojokan, Bodat. Yesus anak Daud apa bukan? Jadi apapun yang kau bilang, Yesus anak Daud apa bukan? Kau sekarang ku tanya, yang kau tengok, yang kau baca apa? Yesus anak Daud apa bukan? Kalau anak Daud kasih tahu, iya Nora, Yesus anak Daud. Ngomong. Sekarang ku balik ke sama kau. Kalau yang kau baca apa? Yesus anak Daud bukan. Dari mana kau tahu? Kan di dalam Bibelmu. Dari mana kau tahu dari Bibelku? Di dalam Bibelmu Yesus anak Daud. Siapa yang bilang? Bibelmu. Bibelku mana ada dia bilang gitu? Nanti kau tambah-tambahkan Bibelnya itu. Kak Nora, sebelum Yesus anak Daud tadi Kak Nora, dia kan berbicara tentang pencium persembahan. Kalau kamu bilang mencium persembahan, ini Tuhan yang mencium persembahan gimana nih? Mencium persembahan apa? Sejak kapan kami mencium persembahan? Ketika Tuhan. Oke ya, sebentar ya. Mana yang parah di Kristen itu yang kau simak itu Nora? Ya sebentar kau masa nggak tahu Yesus anak Daud? Kemana sih? Ada kitabmu di situ, Novi? Nggak ada buah kitab. Hah? Nggak ada. Bawa kitab aku nggak. Nggak bawa kitab kau. Jadi bawa apa kau? Bawa uang lah. Mana mungkin aku bawa kayak kau tuh? Nggak mungkin aku bawa laki orang kayak kalian agak ajaran kan itu. Bawa uang lah. Bawa laki orang? Kenapa bawa laki orang? Nih, Lukas 18 nomor 38. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud. Jadi Yesus anak Daud apa enggak? Oh, tidak. Itu kata siapa tuh? Kata kambing. Ikut jadi kau percaya kata kambing? Gitu. Itu kata kambing. Nanti kata si mama. Sal, tunjukkan Sal. Lukas 1 Sal. Berapa? Lukas 1. Percaya Yesus anak Daud lah. Novi, kau udah ditelepon sama laki kau itu Novi, minta genjot dia Novi. Lukas 1 berapa Kak? 18. Lukas 1 mulai dari 31, 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah dia engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepada tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, sekarang Yesus anak Daud bukan? Oi, Novika. Si Novikanya kayaknya udah terberak itu. Coba ganti sama si pangikutan ini. Sama Evan. Coba Evan. Halo Kak Evan. Halo. Ya, Yesus anak Daud bukan? Aku orang India aku. Orang India? Orang India ngomong bahasa Indonesia. Weh, pergabus. Memang lah. Orang India aku tau. Batak mualaf aku. Orang India. Batak mualaf. Pergi semua ke Islam sana. Sekarang Novika kau jawab dulu, Yesus anak Daud bukan? Udah 100 kali aku bilang tidak. Jadi Yesus bukan, berarti tahta Daud bukan untuk Yesus. Tahta Daud bukan untuk Yesus.
Apa kau bilang? Tahta Daud bukan untuk Yesus. Bukanlah, itu untuk si Mamat kau itu. Tahta Daud. Untuk si Muhammad. Untuk si Muhammad. Coba kau baca lagi 32-nya. Kau baca lah, aku mana kopi bela, aku dikerja tuh. Lukas 1 nomor 32, Sal. Memang tiganya 3 Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Tahta Daud untuk siapa diberikan, Novi? Tuh. Woi. Borjong. Apa kau bilang? Apa bodat? Itu Baca. gimana itu? Tahta Daud untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk Paulus? Untuk si Muhammad itu, biar mampus Muhammad. Angkat si Muhammad itu Emang lah kalau perempuan lonte ya kayak gini lah. Ini siapa? Batak mualaf. Muslim bermarga. Lonte ya kayak gitulah. Itulah kalau lonte. Evan, Islam Kristen Evan. India aku, Buddha. Islam Kristen, aku tanya. Buddha, tolol, pasar ibu. Enggak kau monyet. Memang ajaran Kristen kalian banget. kalau nggak menipu berdusta, menipu berdusta, menipu berdusta. Sama seperti Paulus. Kalau kebenaran Allah aku beritakan karena dustaku katanya. Kebenaran Tuhan diberitakan karena dustanya. Itu loh. Berdusta aja kerja kalian tuh. Aja dulu apa salah? Aku mau apa salah? Aku mau pergi cari sempak gondrong. Udah malu aku. Udah malu aku. Oke, Bang. Panjang kali dia punya apa? Pidongnya. Minta dipakaikan apa dulu dia? Bang Sinaga, selamat pagi Bang Sinaga. Pagi. Islam Kristen Bang Sinaga. Islam. Assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Cuma ingin gabung menambah ilmu aja. Oh, Bang. Jadi nggak ada yang mau ditanya Bang ya? Hah? Nggak ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan? Untuk saat ini belum, tapi nanti. Oke, Bang Pengyutan, selamat pagi Bang Pengyutan. Bang Pengyutan. Pagi. Islam Kristen Bang. Apa itu Kristen? Abang Islam Kristen. Apa Kristen itu, Bang? Aku tanya, agama Bang apa? Abang naik ke atas mau diskusi apa enggak, Bang? Kalau mau diskusi ayo, kalau tidak turun aja. Kristen itu tidak ada, yang Kristen ada, Bang. Gimana Bang? Saya Kristen, bukan Kristen. Oh, itu namanya celat Bang, celat. Dia cadel Bang, cadel. Dia aja bilang Kristen aja kadang aliteng. Apa arti aliteng? Itu artinya beleng-beleng gitu loh. Itu celat Bang. Ketika nama seseorang kalian ganti nggak apa-apa, giliran sebutan celat aja kalian protes. Mana lah Bang ini? Sedikitnya. Masih Kristen Abang 2025. Lanjut aja bro, apa mau dibahas kok? Itu aja kau bahas. Lanjut aja. Bentar aku sapa dulu Pak Winata. Assalamualaikum Pak Winata. Udah pusing kau. Lanjut apa tadi? Oke, yang disampaikan Kak Nora tadi, apakah Yesus itu mengutuk pohon atau tidak, Bang? Siapa yang ditanya ini duluan, Bang? Bang Pasar Ibu. Gimana? Saya yang ditanya. Iyalah, kan Abang Kristen kan? Oh. Ya udah dipilih. Gini, apa tadi pertanyaan persatu apa? Tapi satu-satu ya.
Bukan diplesetkan. Memang sebutannya kayak gitu. Apalagi kita orang Batak kan. Diskusi serius lah bro. Terus usah banyak apa serius lah yo. Serius. Oke bang. Apakah Yesus itu? Apakah Yesus mengutuk bang? Iya mengutuk. Berarti ketika Yesus mengutuk, pantaskah dia dijadikan panutan? Pantas. Oh pantas. Berarti ajaran kamu musuh. Dan lagi ketakmu itu jadi nggak kedengar pertanyaanmu. Apa tadi? Kok marah? Sama. Bukan marah. Nggak kudengar loh. Kau bikin tawa-tawamu jadi nggak kudengar. Serius lah. Satu tadi apakah? Oke. Gini bang. Apakah seseorang yang suka mengutuk, menghardik itu dijadikan panutan? Layak. Di mana layaknya? Coba paparkan sama kami. Seorang pengutuk itu dijadikan suatu panutan. Dia raja. Dia yang buat undang-undang. Jadi kalau dia raja, dia yang buat undang-undang. Saya tahu. Mengutuk tentang apa? Gak usah lebih ketak-ketakmu bang. Biar jelas, serius lah kita diskusi lah. Itu dari TikToknya langsung bang. Kalau TikTok mendeteksi ada yang lucu, tidak masuk akal, dia langsung ketawa. Kayak gitu kalau TikTok sekarang. Apalagi Rumi atau Faru. Tengok nih, aku nih kuping, tangan aku di kuping ya, tengok ya. Kalau abang sekali lagi jawabnya tidak benar, pasti TikToknya otomatis. Tengok nih, bukan aku yang buat nih. Pertanyaannya, apakah pantas seorang yang mengutuk itu menjadikan panutan? Pantas. Mantap. Nah, kau tuduh lagi aku. Di mana pantasnya bang? Coba bang. Coba abang jelaskan sedikit aja kepada kami bahwasannya seseorang yang mengutuk itu dapat dijadikan suatu ini panutan. Seseorang yang mempunyai kuasa kedaulatan di atas segalanya, dia yang mempunyai kekuasaan, maha kuasa. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau dia mengutuk, gimana Yesus memiliki kuasa, bang? Dia bisa mengutuk, kau pun bisa dikutuknya. Coba, aku dikutuk sekarang nih sama Yesus sekarang, coba. Saya bukan Yesus. Ya, kan katanya kamu mampu. Sementara dia yang terkutuk, bang. Dalam Galatia 3:13, dia menjadi terkutuk, bang. Ya, dia menggantikan kau, terkutuk dia, kasihan dia sama kau, jadi dia menanggung kutukmu. Oh, jadi berarti yang mengutuk tadi, oh, berarti dapat poinnya. Orang-orang yang mengutuk tadi akan mendapat imbalannya, akan menjadi terkutuk juga, begitu? Bukan karena mengutuk dia maka terkutuk. Pertama, dia mengutuk karena dia maha kuasa. Dia terkutuk karena dia kasihan sama kau. Di mana bentuk yang kemahakuasaan itu menjadi suatu ciptaannya sendiri? Di mana coba? Apa? Di mana yang sedang disebutkan Tuhan Maha Kuasa tadi? Ya itu tadi dia mengutuk karena dia maha kuasa. Nah, pohon ara dikutuk. Dengar gak teman-teman? Dia mengutuk. Dengar gak teman-teman dibilangnya? Dia mengutuk karena dia maha kuasa, berarti dia arogan ya. Bukan. Oh, kuasa. Dia mempunyai kekuatan. Dengar, dia mengutuk karena dia punya kuasa, berarti dia arogan. Sementara kalian meyakini kalian ajaran kasih, kan nggak nyambung. Arogan itu arogan, Bang. Hah? Bang, bukan cuma arogan, kau pun bisa mampus bikinnya, Bang. Dikutuknya kau pun bisa. Jadi selain dia kasih, Bang, tunggu bentar. Selain dia kasih, dia murka juga, Bang. Iya, apakah orang yang kasih itu untuk murka? Iya, Bang. Dia juga marah juga dia. Walaupun dia kasih, murka juga dia. Oh, temperamen juga dia, temperamen. Murka. Temperamen, murka. Kalau tadi kau bilang marah. Tadi kau bilang marah. Murka. Murka loh, iya, Bang. murka itu kan kata lain dari marah kan? Di atas marah itu, di atas marah, di atasnya marah itu. Oh, berarti betul temperamen. Ya kan? Berarti
Tuhannya Oten itu temperamen. Apa lagi mau abang tanya? Kalau abang apa lagi mau abang tanya? Saya kan aku di jalan itu masuk ya. Aku bentar lagi mau latihan. Hah? Gimana? Apa bang? Ya gimana? Dinda bilang tadi? Apa yang? Dinda, penghiutan gimana tadi Dinda? Berarti dia pemarah ya penghiutannya, Dindanya. Penghiutan? Saya yang ditanya siapa, si Dinda atau saya? Kamu lah Dinda penghiutan. Saya bukan Dinda, saya penghiutan. Iya adik penghiutan. Dari mana jalannya dek? Aku. Ya udah, Namboru penghiutan. Namanya aja bilang si Anipar, bilang aja Lagan gitu. Iya nggak sopan lah, iya. Kan nggak salah sih. Terlalu tinggi kali Namboru. Terlalu tinggi kali kesopananmu. Apa? Terlalu tinggi kali kesopananmu. Bilang aja, Mangihut bilang aja gitu. Nama untuk dipanggil. Iya, tapi kan nggak salah di depannya aku katakan adik, Dinda gitu loh. Baik, oke lanjut ya. Jadi apa dari pertanyaannya? Jadi gimana tadi Dinda? Berarti dia pemarah ya Dinda ya? Jadi begini Dinda, kalau Yesus itu, kalau kau pun bisa jadi marahinya kau. Beda pemarah, beda bisa marah. Oke. Tapi pada kenyataannya yang dimarahin Yesus itu orang-orang yang manggil dia Tuhan atau orang-orang yang tidak memanggil dia Tuhan? Gimana sih Bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir, biar aku bacakan ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat di namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah engkau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sekarang saya tanya, yang diusir oleh Yesus yang memanggil dia Tuhan atau bukan? Iya, sama kayak dia. Clinton manggil Allah juga. Dengar dulu, sabar dulu Dinda. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Orang yang di ayat itu tadi kan udah jelas dibilang di situ, banyak orang Tuhan. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Di antara Islam dan Kristen siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bang, teks itu aja dulu kita bahas Bang, jangan dulu ke Kristen ke Islam. Fokus Dinda ya, pelan-pelan Dinda. Matius 7 22 sampai 23. Yesus mengusir dan mengatakan pembuat kejahatan bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Sekarang saya tanya, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Bang, di dalam konteks itu kita berbicara di situ. Betul kata Edis. Oten kalau ditanya tentang Bibelnya gila. Gila, langsung gila dia. Gila tuh Bang, ada di sini. Kita tanya apa, jawabnya apa? Gila. Abang kan bacakan ayat sudah jelas, konteksnya udah jelas dalam Matius 7 22 23 itu. Orang-orang yang Yesus Tuhan bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Saya tanya sama Dinda, di antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Mana ada di situ ngomong Islam dan Kristen? Gila kan? Tambah-tambah orang. Hanya kegilaan yang bisa menyelamatkan imanmu. Kita ayat dulu kau kasih ayat sama aku, jelaskan ayat sama aku, kau mendengar.
Aku sudah bacakan ke kau. Nomor kali kau. Dalam Matius 7:22 tadi, ya. Matius sosok yang diusir oleh Yesus dan dikatakan si pembuat kejahatan adalah yang manggil dia Tuhan dan dengan nama dia, mengusir setan dengan nama dia. Saat ini yang memaksud Yesus itu Tuhan, Islam atau Kristen? Aku tanya dulu, kau ada di situ Islam dan Kristen dibilang, jawab dulu ini. Ini pertanyaan lo, Dinda, dari ayat yang kubaca tadi. Ini pertanyaannya, tolonglah. Jangan dulu. Silakan kau jadi Kristen. Pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu. Gini, kalau ditanya tentang Bibelnya, otomatis pura-pura gila dia. Pura-pura gila kalau ditanya tentang Bibelnya. Kau yang bodoh, kau bilang mana ada di situ ngomong Islam dan Kristen. Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 tadi, ya, orang-orang itu ya oleh Yesus yang manggil dia Tuhan atau bukan? Jangan tambah ya. Orang-orang Islam dan oleh Yesus yang manggil dia Tuhan atau bukan? Orang-orang kan, jangan kau bilang orang-orang yang diusir oleh Yesus, orang-orang yang manggil dia Tuhan atau bukan? Orang-orang yang memanggil dia gila kan? Tuhan. Jelas dulu pertanyaan Piala Nobel. Siapa yang ngasih kalian Piala Nobel? Siapa yang ngasih kalian? Pertanyaan. Katanya Kristen itu cerdas-cerdas, coba. Ya Allah, siapa yang ngasih orang bisa lah kalian dapat Piala Nobel, coba lah. Memahami kalimat yang sederhana aja nggak nyampe otakmu tuh. Pemenang Piala Nobel 73% Piala Nobel dimenangkan oleh Oten katanya. Tapi memahami kalimat yang sederhana aja nggak mampu dia. Gila. Makanya Nobel itu. Siapa panitia dan juri yang ngasih orang ini Piala Nobel itu? Yang enggak aja, coba lah. Sederhana kalimat tuh nggak bisa dicerna oleh otaknya. Pemenang Piala Nobel, pemenang Piala Nobel. Heran awak, si RK waktu bikin video dia kan. Siapa paling banyak memenangkan Piala Nobel? Kayak gini modelnya, pemenang Piala Nobel kayak gini modelnya. Awak pun baru nengoknya coba. Kau matikan ya mbak mikrofonnya, kau aja yang ngomong longor kali kau baca ayat ku jelaskan nggak mau kau tambah-tambah ayat kitab suci orang. Aku nggak nambahin, aku nggak minta penjelasan loh. Tambahin lah, kau bilang mana di situ orang Islam dan orang Kristen, kau bilang kan nambah itu. Simak Dinda, ada bisa saya ngomong. Jangan tambahin, serius lah. Kalau di ngomong lah. Udah bisa saya ngomong? Kau baca ayat, bacalah ayat itu sesuai teks, sesuai kata-kata, sesuai kalimat. Jangan kau tambah-tambahin di situ. Saya bacakan ya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Pada hari itu aku berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaannya ya. Ngomong orang gila harus akli kita bang. Ini pertanyaan, ingat. Ini pertanyaan, bukan yang ayat lagi ya. Ini pertanyaan. Pertanyaannya. Orang gila Iya, dengar dulu pertanyaannya. Di dalam ayat itu, orang-orang yang diusir oleh Yesus, yang manggil dia Tuhan atau bukan? Iya, yang manggil Tuhan. Yang manggil Tuhan. Yang kedua. Dulu. Alhamdulillah udah mulai waras dia teman-teman. Udah mulai waras dia. Oke, ini pertanyaan. Ini yang kedua, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan, bukan ayat. Ini pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, ingat, bukan ayat tapi pertanyaan. Oke. Di antara Islam dengan Kristen. Di antara Islam dan Kristen. Ya, di antara Islam Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Islam nggak tahu, tapi kami orang Kristen manggil Yesus Tuhan. Islam apa Kristen? Pembuat kejahatan. Balik gila lagi dia. Ayat itu pembuat kejahatan.
Balik gila sini. Makanya kau kalau baca ayat kalau fungsi. Kau balik lagi gila lagi dia tuh. Kau yang gila. Kau bikin pertanyaan ayat, kau bikin pertanyaan Kristen Islam. Kalau ayat-ayat lah. Dinda, makanya kau dengar kata-kataku. Apa yang kukatakan saat ini pertanyaan. Dengar ya. Apa yang kukatakan ini pertanyaan, bukan ayat. Dengar Dinda. Yang kukatakan saat ini pertanyaan bukan ayat. Ingat, ini pertanyaan. Ini hanya berupa pertanyaan. Ya udah. Di antara iman dengan Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Kau bilang tadi Kristen. Oke, berarti yang diusir oleh Yesus Islam atau Kristen? Kau di mana aja kasusnya ngomong ini? Dari mana aja dasar pembicaraanmu? Memang hanya kegilaan lah yang bisa menyelamatkan imanmu ya. Yang gila. Dari mana dasar pembicaraanmu? Dari ayat tadi. Dari ayat tadinya ke dasarmu ngomong atau dari mana? Kan nggak jelas kak. Longor gila. Kau yang gila, nggak tahu kau apa-apa, tapi sok-sok pintar. Kan di dalam Matius 7:22-23 tadi kan dikatakan. Kan tadi kau bilang ayat, sekarang ayat lagi. Longor. Kalau nggak dari ayat jangan ngomong ayat. Di dalam dari mananya dasar kita ini diskusi? Dalam dari ayat Matius sendiri. Dalam Matius 7:22-23 tadi kan dikatakan. Tunggu. Janji ya, kita dari dasar ayat ya. Iya. Janji ya, jangan dari otakmu. Iya. Jangan kau tambah-tambah dari otakmu. Iya. Dalam Matius ya. Matius 7:22-23 tadi. Ya, siapa-siapa yang diusir oleh Yesus? A. Manggil Yesus Tuhan. B. Tidak manggil Yesus Tuhan. Apa? Kalau ayatnya yang ditanya, ayatlah yang menjawab. Iya, di dalam ayat yang di dalam Matius 7:22 tadi, siapa-siapa yang diusir oleh Yesus? A. Yang manggil Yesus Tuhan. B. Yang tidak panggil Yesus Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan itu tadi yang dijelaskan banyak. Ini pertanyaan kedua. Di antara Islam dengan Kristen, ini bersangkutan dengan ayat tadi ya. Yang di antara Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? A. Mana jalannya bersangkutan ini? Weh, tunggu dulu. Jangan kau nyangkutkan orang Islam dan orang Kristen ke situ. Sok pintar kau, tapi bodoh. Gila. Udah tadi udah aku bilang, weh, kalau kau bertanya berdasarkan otakmu aja kita bahas. Jangan berdasarkan ayat. Aku bukan berdasarkan otakku loh, Nah, karena di situ tidak ada orang Islam dan orang Kristen. Kan yang kau tambah-tambahnya dari otakmu itu, Longor. Kan aku bilang samamu kan berdasarkan. Dia jari nggak mau. Pemenang Piala Nobel, dengar dulu. Kan ku bilang berdasarkan ayat itu, kan ku bilang kan berdasarkan ayat itu ya, ingat nih, berdasarkan ayat itu di antara Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Tak ada kaitan ayat itu kepada Islam. Pemenang Piala Nobel. Siapa yang ada Piala Nobel? Kalau ada kaitannya, nggak ada kaitannya itu sama orang Islam, Longor, jangan tambah-tambahilah. Makanya aku bilang tadi, kalau kau mau bertanya berdasarkan otakmu, itu aja kita bahas, jangan berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat itu loh, pemenang Piala Nobel. Nggak ada kaitannya sama berdasarkan ayat itu. Nggak ada kaitannya sama Islam. Ya memang nggak ada kaitannya sama Islam. Apa yang kau tanya kalau nggak ada kaitannya? Nggak relevan. Kalau pintarnya kau, pakailah pintarmu. Dengar dulu, Kristen lah yang manggil Yesus Tuhan. Maka berdasarkan Matius 7:22. Dari mana kau tahu? Pada waktu itu belum ada Kristen. Udah kau akui tadi. Matius 7:22 sampai 23. Orang-orang yang diusir oleh Yesus adalah orang-orang Kristen.
Jelas ya, yang diusir oleh Yesus itu adalah orang-orang Kristen, sementara kami umat Islam diberikan hidup yang kekal. Kenapa bisa begitu, Faruk? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang engkau utus. Kami mengakui satu-satunya Allah yang benar. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus itu hanyalah utusan. Maka hidup yang kekal yang disampaikan oleh Yesus itu tertuju kepada siapa? Kepada umat Islam. Ya saya ini longor kau. Semua yang kau ngomong itu sok-sok pintar kau matikan pula mic-nya. Mana bisa diskusi? Panggilan. Serius lah. Yang kau butuhkan, serius ya. Yang kau butuhkan itu bukan meja diskusi, Panggilan. Dokter jiwa yang kau butuhkan. Kau mati. Apa? Dokter jiwa. Larang gini. Ku jawab samamu. Kau sakit. Asal-asal kau tambah-tambahinya ayat-ayat suci orang Kristen. Kau simpul-simpulkan sendiri kan lo. Baca dulu itu. Baca dulu Mati kau nggak tahu apa. Baca dulu Mati 7. Itu kau bilang orang mau kemulai. Kau bilang orang Kristen di sini. Ayo semua baris-baris. Siap. Nah, baca. Baru menyerah dong. Pintar kau, menyerahnya kau. Wah. Mute Bang Faro, mute. Bang Faro mute. Ah, kan mute. Kalau udah kayak gitu mute. Lepet. Sama aku kau Baluap. Buka Matius 7:23 Baluap. Sama aku kau. Buka. Jari kau nggak mau sok-sok. Kau buka dulu Matius 27. Kau buka Matius 7:23. Apa itu? Jelas dikatakan di situ, nyala daripadaku hai kalian yang melanggar perintah Elohim. Jadi kalian yang berseru-seru kepadaku Tuhan, nyala daripada hadapanku, kata Yesus. Jadi kalian ini pengikut siapa, Longor? Weh, apa yang mau kau bahas? Cair baca tuh, dulu ya. diberkatilah kau bang apa tadi itu? Bang Muslimar. Jadi kau itu Tuhan kau siapa? Aku nyapa Panghutan ini? Enggak, aku ngomong sama Begu Gajah. Tertutup lah kau, Longor, kalau gitu ya. Udah jelas-jelas aku ngomong sama kau tanya lagi. Ngomong sama siapa? Longor. Ayo. Ya udah serius lah. Ayo. Longor kali. Ditanyanya pula ngomong sama siapa? Sama Begu Gajah ngomong Gajah. Si Longor. Makanya. Main. Apa pertanyaanmu tadi? Kau terus lari-lari lah kau ngomong loh. Serius lah. Siapa diskusi. Tuhanmu? Perlu tahu Tuhanku Tuhan Yesus. Kenapa? Di mana datanya Yesus Tuhan? Ya panjang kali kau mau membaca baca kita Yesus itu di Tuhan. Mana dibaca? Di mana dibaca Yesus itu Tuhan? Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus Baluap, Yesus gak ada di perjanjian lama. Yesus Baluap. Nah kan itu kau nggak ngerti kitab suci kami. Jadi mana Yesus perjanjian lama aja. Gak usah udahlah kau ngomong gini, kau kalau diskusi kau ngomong sama orang beluak kau bilang, kalau aku bilang kau memang kau enak kau rasa kan enak kan? Memang kau beluak, memang kau lontek, aku bilang enak kau rasa enggak kan? Mama kalau Tuhan diskusi kau serius lah. Mama Tuhan kau pelacur, Mama Tuhan kau Yesus mamanya itu pelacur. Udahlah enggak tahu. Jadi Yesus yang kau sembah itu anak jinak, anak haram. Karena kau punya mama Tuhan, kerjanya itu suka ya begitulah jual diri. Najis punya Tuhan asli jina najis. Dah. Mampuslah kau. Turun kau kalau nggak mau diskusi. Longor. Baca itu Talmud, baca. Siapa Maria? Apa kerja Maria? Baca Talmud. Longor. Ada Talmudnya. Akan tuh 557 linting kalau 557 linting atau 755 linting. Mulutmu jaga, nanti kau ketangkap. Tangkaplah si Anipar. Tangkaplah. Masalahnya di mana?
Kan ada data sianipar, bukan sianipar Bang Paru ya. Ini sianipar longor. Nah, ini pernikahan juga ada KS. Nah. Pernikahan ini kena. Dari mana? Dari mana diambil? Dari Ensiklopedia Katolik nih ya. Aku kena, aku kena aku. Oke. Tengok ya, ini dari Katolik ya. Dari Katolik.